kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti dong luar biasa. Oke, kali ini kita teman-teman persekutuan pada hari ini, pada kali ini kita berkumpul lagi, kita bersekutu lagi secara online atau daring. Oke, untuk mengawali persekutuan pada kali ini, mari kita bawa pujian kita. Kita pujikan Allah itu baik. Teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan pada kali ini, mari kita bawa dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Anggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa telah Engkau berikan kesempatan kepada kami hari ini untuk melakukan ibadah youth mingguan kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan selalu menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau yang akan membuka hati dan telinga kami agar apa yang Engkau sampaikan kepada kami akan selalu kami ingat dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya kita mau pujikan satu pujian lagi, yaitu pujian Lebih Dari Pemenang. Dari pemenang.
lagi sebelum kita ke sesi selanjutnya yaitu sharing session. Untuk mengiringi pujian kita pada kali ini, kita mau pujikan Hatiku Percaya. Dengan kita siapkan hati kita. Hai semuanya, sekarang kita waktunya untuk Q&A atau question and answer dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Dan sekarang kita sudah kehadiran dua orang atau dua kakak-kakak yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada Kak Bangkit, ya pasti udah kenal ya. Dan juga tidak membawa hanya satu orang, tapi bersama istrinya. Siapa lagi kalau bukan Kak Lia.
Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh mereka. Oke, pertanyaan pertama yang kalian tanyakan sama kita yaitu gimana sih cara mendoakan biar Tuhan beri teman-teman yang baik buat kita? Tuh, gimana? Siapa yang mau jawab duluan? Sewa. Oke, pertanyaannya agak unik ya. Gimana sih cara mendoakan biar Tuhan beri teman-teman yang baik? Cara mendoakannya ya lipat tangan, tutup mata. Winter soalnya ya, setelah mikir aja deh. Ya, kalau ditanya cara mendoakan ya memang ya hanya berdoa aja gitu ya. Cuma mungkin kalau dari pertanyaan itu kita spesifikkan gimana sih cara biar kita bisa mendapatkan komunitas yang baik gitu mungkin ya. Nah itu kita bisa tahu caranya. Jadi ada beberapa cara agar kita bisa bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Yang pertama kita lihat yuk di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Ada yang mau bacakan? Mas Dandi mungkin? 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15. Teman-teman di rumah juga ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita akan lihat isinya gimana. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ya jadi dari ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita pengen bertumbuh dengan baik, kita harus tahu komunitas atau lingkungan seperti apa yang tepat untuk kita. Kalau kita tahu teman-teman kita atau tempat biasa kita kumpul mungkin ya, itu tidak membangun hidup kita, ya kita membatasi bergaul terlalu jauh dengan mereka. Jadi bukan berarti kita jadi orang sombong yang pilih-pilih teman ya, tapi dalam hal ini kita harus berhikmat. Kalau kita tahu komunitas ini membangun hidup kita, ya kumpulilah gitu. Kalau tahu ini membawa pengaruh yang nggak baik ya nggak usah kayak gitu. Jadi ini kalau berdasarkan ayat firman Tuhan ini, hal ini akan membawa kita bertumbuh. Ada lagi nggak? Kak Bangkit mau nambahin apa? Ya, sudah jelas sih yang disampaikan Kak Lia gitu ya. Ya sebenarnya berawal dari kita sih sebenarnya kalau kita mau dapat teman-teman yang baik bagaimana, tergantung kita bergaul dengan siapa. Kemudian patokannya apa? Jelas kalau kita lihat firman Tuhan juga di Mazmur 119 ya, di ayat 9 saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi jelas bahwa ketika kita berada pada lingkungan yang tidak tepat, ya patokannya firman Tuhan. Jadi ketika kita ada teman-teman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perilaku dan sebagainya, sudah tadi ada batasan tertentu. Ya kita bergaul dengan mereka, tapi kita tidak terlalu jauh. Tapi ketika kita menemukan satu komunitas yang membangun rohani kita, ya sudah kita fokus ke situ. Terus sih, kalau teman-teman ini ada yang Ada yang punya pendapat? punya Setuju pengalaman ya. Setuju pokoknya setuju. Oke, buat kakak aku mau nanya selanjutnya nih, gimana cara kita bagaimana kata Alkitab tentang pasangan yang Sepadan ya. Nah, Oke, kalau Alkitab ini siapa yang mau jawab nih? Kok gitu? Kalau di Alkitab ada kata sepadan tentang pasangan itu ada ya. Kita lihat yuk di Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Kapan kita mau bacainnya? Kejadian 2 ayat 18. 18. Yes. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, terima kasih. Dan di firman Tuhan bilang Tuhan itu menjadikan pasangan yang sepadan gitu ya dengan kita. Nah, kalau menurut KBBI, nah ini buku primbonnya Mas Dendi ya, anak sastra ya kan. KBBI apa Mas ya kepanjangannya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, bukan bahasa ini ya, bahasa Iya, Indonesia. Indonesia. Ya. Kalau menurut KBBI salah satu arti dari sepadan itu adalah seimbang, teman-teman. Ya. Jadi kalau dibilang
Tuhan memberikan pasangan yang sepadan, itu artinya Tuhan memberikan pasangan yang seimbang buat kita. Nah, seimbang itu apakah berarti pasti cocok? No, belum tentu. Tapi seimbang itu pasti melengkapi. Ibarat neraca ya, tahu ya timbangan gitu ya. Timbangan itu kan biar balance, kiri kanan ini kan harus sama. Nah, harus saling melengkapi. Yang kiri melengkapi yang kanan. Kayak kita main jungkat-jungkit. Kalau berat badannya pas jeglek gitu kan, yang satu di atas terus, satu di bawah terus, nggak bisa ya. Tapi kalau itu melengkapi, pas porsinya, dia bisa seimbang. Ya, pasangan juga gitu, ya. Ada yang mau diceritain nggak sih tentang seimbang? Yang kita mungkin ngalami, Kak Bangkit mungkin mau cerita nggak? Ya, kalau kembali ke kehidupan keluarga kami, ya kita menikah dengan dua individu yang sangat berbeda. Gitu ya, saya orang lapangan, istri saya orang ruangan ya, bisa dikatakan pegangannya komputer dan sebagainya, saya suka lari sana dan sebagainya. Tapi ketika kita bersatukan itu yang justru melengkapi gitu. Dan kadang-kadang istri saya ini orangnya adalah orang yang meledak-ledak gitu, tapi bukan memarah, baik kok orangnya gitu ya. Dan saya orangnya lebih ke yang ngeremnya gitu. Ya kalau motor ya ada gasnya pasti ada remnya. Dan ketika ada gas ada rem itu motor akan berjalan lebih apa ya namanya ya? Stabil. Lebih stabil. Kalau gas terus juga nggak baik. Kalau rem juga nggak berjalan. Artinya itu yang dimaksud seimbang. Kadang-kadang ada yang mengalah, ada yang harus mengerti dan lain sebagainya. Itu dalam kehidupan. Sangat menginspirasi ya. Jadi memang itulah sekelumit hanya sedikit dari kisahnya. Nanti kalau lebih banyak lagi bisa lah komen di luar ini. Off air ya? Iya, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena di sini yang paling muda itu aku, paling di bawah umur di antara kalian. Kita ya percaya aja deh ya. Iya. Aku mau tanya nih Kak, jadi kalau kita pacaran sebelum umur 17 tahun itu boleh nggak sih? Pacaran sebelum umur 17. Kayaknya seumuran sama saya sekarang ya. Gimana nih? Kita iyain aja ya Pak. 17 pada waktunya. 17 pada zamannya. Saya, gitu ya. Oke, Gimana, kalau menurut saya kok tidak perlu atau belum? Saya katakan tidak sih. Walaupun dulu saya juga SMP pernah pacaran, tapi justru dari pengalaman itu saya bisa mengatakan sekarang tidak perlu. Karena memang belum belum saatnya. Umur 17 tahun kan pasti fokus kita adalah belajar. Ketika kita punya hubungan dengan lawan jenis itu pasti minimal fokus kita akan mengarah ke sana. Contoh nih, ketika kita punya hubungan ketika di SMP lah atau SMA kelas 1 saya punya pacar nih, kemudian saya hubungannya lagi baik. Wah, ketika dari jauh ketemu itu sudah senangnya luar biasa. Dan itu secara psikologis akan mempengaruhi semangat belajar saya naik. Berbunga-bunga ya? Iya, berbunga-bunga, entah bunga apapun itulah. Mawar melati semuanya. Bunga 7 rupa dan lain sebagainya itu. Tapi ketika saya punya permasalahan dengan pasangan saya atau pacar saya itu, ketika saya sudah melihat dari jauh dia datang, rasanya wong kayak meneh. Mau sembunyi aja ya? Langsung aja mau ketemu. Dan itu akan berpengaruh ke fokus kita. Padahal fokus kita di usia-usia itu adalah belajar. Karena pasti 30-40% fokus kita akan teralihkan ke situ. Jadi itu akan sangat mempengaruhi fokus utama kita belajar. Dan yang kedua, ketika pacaran menurut saya, mungkin yang lainnya bisa berpendapat, ketika kita pacaran itu berarti sudah siap menikah. Harusnya ya. Harusnya. Kalau kita belum siap menikah ya nggak usah pacaran. Karena dampaknya menurut saya dampak negatifnya menurut saya cukup banyak karena dulu saya mengalaminya. Makanya saya bisa mengatakan ini. Jadi teman-teman kalau pertanyaan saja tidak perlu dulu. Ya, fokus ke saat ini kalian menjalani apa. Kalau kalian sebagai siswa ya belajarlah. Fokus ke situ supaya hasilnya juga maksimal. Nanti akan ada waktunya, akan ada masanya ketika Tuhan sudah pilihkan itu akan tepat pada waktunya. Silakan, mungkin ada yang melengkapi. Mungkin kalau dari saya ini pengalaman tadi yang sebelum usia 17 sudah pernah pacaran ya. Kalau saya ngalami sendiri, saya memang mengkhususkan diri saya, berarti gitu ya. Memang berkomitmen untuk tidak pacaran dulu dan saya berani bilang bahwa
yes, sebelum usia 17 tuh kita nggak butuh pacaran, beneran ya, karena saya udah ngalami. Oke, kita aja tambahnya. Nah, kita lanjutkan nih Kak. Jadi kalau misalkan udah pacaran nih, kira-kira itu menurut Alkitab itu pacaran tuh apa? Dan pacaran yang baik itu versinya Alkitab tuh kayak apa? Biar kita mungkin yang sudah waktunya ya, yang tadi udah 17 lebih, 17 lebih itu. Bilang dong kayak diri saya. Oh enggak. Jadi itu biar nggak salah melangkah gitu loh. Oke, silakan. Susah ya kayaknya. Ini namanya siapa sih? Oke, pacaran itu apa gitu ya? Kalau buat saya pacaran itu proses untuk saling mengenal. Tapi kalau ditanya di Alkitab ada nggak sih pacaran gitu? Sejujurnya saya nggak pernah menemukan istilah pacaran di Alkitab. Nah mungkin nanti Alkitab kita kalau beda teman-teman bisa search ya. Kali di tempat saya nggak ada, di kalian ada gitu ya. Kalau di Alkitab nggak ada kata pacaran. Tapi kalau kita searching, kita masukkan kata tunangan, banyak di situ. Jadi dari situ kalau buat saya mengamatinya gini, Alkitab nggak mengenal, nggak mengajarkan kita berpacaran, tapi bertunangan. Nah bertunangan itu apa? Bertunangan itu sebenarnya menjalin komitmen kalau buat saya. Nah makanya tadi Kak Manggit sempat menyinggung ya, kalau memang belum mau menikah ya jangan pacaran, karena pasti komitmennya masih belum bisa pasti gitu, belum bisa dapat komitmen yang tepat gitu. Nah kalau yang bener terus harusnya gimana nih gitu ya? Kalau misalnya kita masih muda seumuran, waduh, terus sudah mulai ada deket-deket gitu ya, hubungan yang bener itu seharusnya bermula dari teman. Kita berteman sama semuanya. Lalu mungkin ada 1-2 orang yang kita merasa mulai pengen mengenal lebih dekat. Kita sebutnya dengan teman dekat. Tapi belum ada status, belum ada jealous gitu ya. Ibaratnya kan kalau temen aja kan, kalau dia deket sama yang lain kok saya jadi ngerasain. Nah itu sudah salah hatinya berarti. Harusnya hati kita masih netral. Memang gak gampang sih, tapi pasti bisa dilakuin. Nah setelah teman dekat, baru Alkitab bilang ada kata tunangan. Jadi pacaran tuh sebenarnya skip, nggak ada ya sebenarnya. Nah terus kalau kita mau melihat contoh ya, ini buat saya pribadi satu pasangan yang paling romantis di Alkitab. Ada nggak sih sebenarnya? Menurut kalian ada nggak? Pasangan paling romantis yang ada di Alkitab? Senyum-senyum, kita senyum-senyum. Ada ya? Sebut aja deh siapa gitu, salah satu mungkin yang menurut kamu romantis. Ini kita bicara tentang relationship ya, jadi pasti sudah bersuami atau beristri, bukan yang masih single. Jadi jangan menyebut nama nabi, kalau nabi kan nggak menikah kan. Ada nggak? Susah ya nemuinnya ya. Tik tak ada nggak? Nah kalau bingung sekarang ya, teman-teman yang di rumah juga ya, kita mau buka di Kejadian 24. Kejadian 24 ayat 62. Kejadian 24 ayat 62. Nah, nanti kita lihat sampai mana ya. Udah nemuin semua teman-teman? Saya bantu ya bacakan buat kita. Teman-teman bisa simak ya, yang di rumah juga bisa disimak. Kejadian 24 ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Ayat 63. Menjelang senja. Senja itu berarti pagi, siang, apa udah malam teman-teman? Menjelang malam. Menjelang malam. Berarti suasananya terang banget, apa remang-remang atau gelap, gimana ya? Suasananya remang-remang ya. Senja berarti remang-remang. Berarti kalau kita melihat jarak jauh masih kelihatan jelas nggak sih kalau senja kira-kira? Blur ya. Semi ya. Apalagi kalau minus kayak saya ya, nggak pakai kacamata lagi. Wah, mas raketo itu siapa yang datang nggak ngerti. Nah kita lanjutin. Menjelang senja. Ini udah terbayang romantisnya dulu ya, senja lah ya. Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Nah berarti ceritanya Ishak jalan-jalan sore menjelang malam. Kalau mau maghrib itulah ya mungkin ya. Ngabuburit lah. Ya ngabuburit kalau lagi ngomong gini ya. Nah kemudian apa yang dilakukan? Ia melayangkan pandangnya. Maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Loh si Ishak jalan-jalan melihat ada unta. Dari jauh loh ya, kalau unta dari dekat kan gede banget nih. Dilihat karena dikatakan melayangkan pandang berarti dari jauh. Ayat 64. Ribka juga melayangkan pandangnya.
Dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Berarti Ribka ini posisinya di mana teman-teman? Di atas unta. Di atas unta. Berarti di tempat yang jauh dari Ishak atau dekat sama Ishak? Jauh ya, karena dia akan tadi melayangkan pandangnya. Ceritanya mulai pandang-pandangan. Iya gak sih? Firman Tuhan gitu ya. Kita lihat ayat 65. Katanya, ini kata Ribka ya, kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Nah, jadi kalau saya bahasakan pakai bahasa kita, Ribka turun dari unta, dia nanya sama hambanya, Mbak hamba, gitu ya, contohnya. Itu yang jauh tuh siapa ya yang kayaknya ganteng? Dia tanya gitu kan. Lalu hambanya jawab, oh itu tuanku. Wah, dengar kata itu tuannya, langsung Ribkanya mengambil telekungnya. Telekung itu apa ya? Mungkin kayak cadar sama kerudungnya. Kan zaman dulu ya di padang pasir kan panas kan. Jadi mereka pakai itu telekung. Ayat 66. Kemudian hamba Ishak itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Berarti udah nyampe ke tempatnya Ishak. 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah teman-teman, saya waktu baca ini, saya bilang ini kisah paling romantis yang saya pernah ngerti. Ya. Jauh dari sinetron-sinetron yang kita mungkin pernah lihat ya. Ini kan diceritakan romantis banget. Jadi Ishak sama Ribka nggak kenal nih dari awal, hanya lihat jauh-jauhan, ya. Lalu kalau orang bilang zaman sekarang love at first sight, cinta pada pandangan pertama. Karena begitu Ishak melihat dari jauh, dia melihat Ribka, Ribka melihat Ishak dari jauh, dia tanya itu siapa? Itu tuanku, kata hambanya. Dan singkat cerita mereka ketemu, dikatakan ayat 67, Ishak langsung jatuh cinta. Romantis nggak sih? Romantis banget ya. Tapi disebutkan ada kata pacaran nggak di situ? Nggak ada. Ya, jadi kalau dibilang pacaran menurut Alkitab itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah proses kita, kalau zaman sekarang ya kan nggak semuanya akan mengalami kisah kayak Ishak sama Ribka nih, ya. Kita menjalin kedekatan, kita kenal dulu, ya. Kalau udah, baru kita lanjutkan proses berikutnya. Kayak gitu sih, ya. Terus hal yang mendukung keromantisan Ishak sama Ribka ini apa? Sejauh yang saya tahu, Ishak ini satu-satunya yang punya istri cuma satu di perjanjian lama ini. Coba kita sebutin deh, dari bapaknya Ishak sama Abraham. Abraham istrinya memang Sarah, ya, tapi mengambil istri lain kan ada Hagar. Lalu di masa tuanya ada ngambil istri lain lagi. Kalau kita mau bilang siapa lagi? Setelah Abraham, Ishak, Yakub istrinya 2, ya kan? Berarti nggak satu dong. Lalu habis itu siapa lagi? Ada Daud istrinya juga banyak. Salomo apalagi 1000, ya kan? Nah, buat saya sampai saat ini kesetiaan Ishak ke Ribka itu luar biasa. Dia the one and only, ya. Dari awal sampai akhir diperkenalkan, jatuh cinta dan mereka menjaga itu sampai akhir. Buat saya itu luar biasa. Walaupun tanpa pacaran, ya kan? Jadi all things possible menurut saya nggak harus ada pacaran untuk kita, dan pacaran pun sebenarnya nggak menjamin hubungan kita juga akan pasti happy ending kan gitu. Jadi harusnya gimana? Ya nurut aja maunya Tuhan gimana. Fokus dulu sama yang di depan kita. Baru kalau tadi Kak Bangga sempat bilang, kalau kita masih pelajar, usianya masih 17, zamannya masih sekolah atau kuliah, fokus dulu sama itu. Baru nanti Tuhan akan berikan pada masa yang tepat, waktu yang tepat. Gitu ya. Semoga bisa menjawab teman-teman. Menjawab. Oke, next pertanyaan nih Kak, agak-agak berat ya. Dari tadi berat. Oke, Kak, gimana sih cara ngilangin rasa kepahitan di hati kita karena seseorang yang pernah kita sayang? Dalam ya kayaknya ya. Mari kita Buat berdoa kalian yang sama-sama. bertanya ini, yang bertanyaannya dalam banget ini. Iya, ini kayak ujian tesis gitu ya. Oke, baik. Gimana sih cara ngilangin rasa kepahitan di hati? Sebenarnya kalau kita bicara tentang kepahitan, sebenarnya adalah pilihan. Kita mau kepahitan atau tidak itu pilihan. Pertanyaan ini semakin berat karena belakangnya di sana ada di hati kita karena seseorang yang pernah kita sayang. Kalau kita pernah sayang itu berarti
hati kita pernah Paut. terpaut dengan seseorang dan chemistry-nya pasti ada, ya itu yang berat. Ya. Terus bagaimana caranya? Gitu ya. Kalau saya pribadi, prinsip saya adalah ketika saya kepahitan dan saya memendam itu, kadang-kadang saya merasa apakah ini berguna buat hidup saya. Makanya saya berpikir sekarang siapa dia mempengaruhi hidup saya. Agak ekstrim memang kalau bisa dikatakan, tapi kadang-kadang itu yang membuat saya semakin oh iya, siapa dia? Bahwa saya hidup bukan karena dia, hidup saya bukan hanya untuk dia. Tapi kalau kita berbicara tentang kita sebagai anak-anak yang percaya, Alkitab sudah mengatakan, firman Tuhan juga mengatakan. Yuk kita buka coba di Roma 12 ayat 14. Roma 12 ayat 12. Ini ayat satu ayat yang mungkin ketika sekolah minggu teman-teman semua sudah pernah membaca, bahkan menjadi ayat hafalan gitu ya, ayat emas kalian gitu ya. Sudah ketemu Roma 12 ayat 14, saya bacakan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Wah, itu kan firman Tuhan, Mas. Itu berat gitu ya. Tapi ketika kita mau melakukan itu, Tuhan akan berikan satu kelegaan, damai sejahtera. Karena ini firman Tuhan. Karena ketika Tuhan juga mengatakan, mari semuanya yang letih dan berbeban berat datanglah kepada. Ya, firman ini katakan ketika kita posisi kita masuk kepahitan, jengkel kepada orang yang kita sayangi, firman Tuhan ini kadang-kadang mental. Ketika kita katakan, loh berkatilah, karena kita belum melakukannya. Jadi mari ketika kita kepahitan, ketika kita jengkel dengan siapapun, firman Tuhan katakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Praktekkan itu, aplikasikan itu, diulang berkali-kali, perkatakan firman Tuhan berkali-kali, saya yakin Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan berkat pada setiap Itu Pak Pendeta ya. Mungkin tapi contoh realnya dong Kak. Biasanya kan ya itu kan secara firman Tuhan. Ya. Tapi kan mungkin teman-teman ini bertanya-tanya real actionnya harus ngapain kalau sehari-hari terbayang masih jengkel, pahit hatinya. Iya mengampuni sih Kak, iya memberkati, tapi yang kayak gimana gitu lah. Ya, kalau kita masih ketemu dengan orang tersebut mungkin susah ya. Karena kita masih ketemu, aduh orang itu lagi mau melepaskan pengampunan, ketemu, aduh keinget lagi kepahitannya. Ya kalau saya ketika ketemu dengan orang itu, kita doakan, perkatakan doa itu. Aku mengasihi dia, aku mengampuni dia, aku memberkati dia. Tidak mudah, iya, pasti. Sakit hati, iya. Ya tapi ya jangan terus intar selama kita belum sanggup untuk ketemu dengan orang itu, ya kita jaga jarak gitu ya, physical distancing gitu kan antara itu. Selama diri kita, oh ya saya sudah mengampuni betul-betul, baru kita bisa berkomunikasi. Artinya bukan sebagai bukan sebagai pasangan lagi, tapi sebagai rekan gitu yang bisa membangun iman satu dengan yang lain. Mungkin agak susah kalau kebetulan orang yang pernah di ini satu komunitas ya, entah satu gereja atau satu sekolah atau mungkin satu kegiatan bareng, ketemu terus lagi-lagi lihat lagi ya kan, susah sih. Iya, dan makanya ketika saya ditempatkan di satu sekolah ini, sekolah yang berasrama, saya katakan ketika mereka ada yang curhat ke saya katakan, Pak saya kok membenci itu ya, saya dulu dekat tapi sekarang enggak. Wah, sia-sia ketika kamu masih menyimpan itu. Karena setiap saat kamu ketemu di asrama, ketemu mungkin tidak pacaran ya, tapi teman sesama anak-anak putri, anak-anak putra. Ketika sesama anak-anak putri di asrama ketemu, di sekolah ketemu 24 jam kayak UGD. Kalau kamu tidak bisa melepaskan itu rugi. Kamu tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa fokus ke tujuan utama. Itu yang saya katakan ke anak-anak. Maka lepaskanlah itu. Jangan membawa kepahitan itu terus. Kalau membawa terus ya, seumpama kita bawa di keranjang itu, dulu saya pernah ingat tomat busuk yang terus kita bawa. Jadi ya, kalau kita bawa terus semakin busuk, kita akan terus membau itu, kita nggak akan tahan. Caranya bagaimana? Ya lepaskanlah keranjang itu dan letakkan. Kayak lagu ya, lepaskan ya. Nah, ya, nanti satu ini. Jangan ini hari ini nggak dipesan untuk nyanyi ya, jadi saya nggak boleh nyanyi. Ya itu mungkin yang bisa dari saya, mungkin teman-teman juga punya pengalaman mungkin. Ada nggak nih?
Ini kan kayaknya usianya plus kan. Masih aman ya, nggak kepahitan ya. Berarti luar biasa nih teman-teman di sini tidak menyimpan kepahitan sama mantan. Ya. Buanglah mantan pada tempatnya. Enggak ya, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih mungkin teman-teman juga bisa jawab juga, yaitu cara mengasihi teman gimana ya biar kita tuh nggak terjebak rasa suka atau baper gitu istilahnya. Sering terjadi sih ya di antara Dekat dari baper gitu ya di kota-kota besar. Oh, di kota-kota Termasuk desa kota juga. kecil, kota kecil ada nggak? Karena kita nggak bisa jawab nih, karena kita sudah terjebak rasa suka nih. Oh, Benar. Kamu Ini- jebak dengan ini gombal-gombalnya. Google time ya. Kalau dari aku ya mungkin tergantung dari motivasi kita sih. Biasanya kalau memang dari awal hanya deket dan deketnya itu sebagai teman, pasti kan nggak ada rasa baper. Sekalipun dia sakit, ya tetap kita simpati, empati sama dia. Cuma ya nggak sampai yang membuat dia jadi kayak apa ya? Kita overprotect gitu loh. Tapi kalau kita memang suka sama orang, nah itu yang susah. Kita pengennya cuma temenan, tapi ketika kita first sight tadi, kita lihat, waduh ini kok orangnya Udah tertarik dulu iya ya. tertarik. Itu kadang mungkin ada rasa baper-baper. Tapi itu bisa dinetralisir kalau kita mungkin kuat imannya juga. Kita Menjaga nggak- motivasi kita kali ya. betul. Jadi kita benar-benar harus tetap, oh ya ini aku cuma teman sama dia, nggak mau berlebihan dan lain-lain, nanti sakit hati gitu kan, kita yang rugi. Betul. Kan ada yang nambahin nggak? Kalau aku sih bener ya kata Mas Dani. Jadi balik lagi dari tujuan awal kita berteman tuh mau apa? Semisal kayak aku sama Dani sama Munda, aku ada kagum dengan mereka kayak Munda pintar main musik dan di banyak kegiatan dan segala macam. Tapi dari awal tujuanku adalah jadi Munda Sahabatan saudara, ya. saudara dan sahabatku. Tapi nggak menampik kemungkinan kalau teman-teman ada baper sama temennya, ya namanya perasaan kan nggak bisa itu ya ditolak. Muncul tiba-tiba ya. Nah kalau menurut aku sih lebih buat penguasaan diri aja, kontrol. Kalau apa ya, kita kan masih usia sekolah juga, jadi ya fokusnya berteman dulu. Balik ke fokus lagi. Balik ke fokus berteman, nyari teman sebanyak mungkin, ya udah belajar. Apalagi kalau yang dibaperin itu udah punya pasangan. Nah. Nah, bahaya ya. Udah jadi warning buat Bisa jadi baperin, bisa jadi kan ya. Banyak terjadi tadi di kota-kota besar, termasuk kota Mijen ya. Ya. Oke, buat next pertanyaan adalah tips pacaran yang sehat tapi menurut itu kayak apa sih? Kayak teman yang sehat dan rohani. kayak apa ya? Jogging sambil bawa kitab. Masuk. Bisa. Bisa ya, bisa. Bisa. Zaman sekarang kan Itu kan ada tipsnya. audio double, jadi bisa didengerin. Oh iya. Jadi satu headset kita, satu pasangan kita kayaknya romantis ala-ala. Ala kadarnya ya. Bisa dicoba. Bisa. Mas Dani mungkin mau coba ya nanti kalau udah punya ya. Ah iya, boleh. Boleh. Puterin danau gitu sambil mendengarkan kejadian satu dan satu. Luar biasa sih kayaknya, sangat rohani ya. Oh iya. Rohani yang maksa ya. Nah mungkin kalau boleh kasih jawaban ya buat teman-teman. Mungkin sebelum kita bicara soal sehat, itu kita juga perlu tahu pacaran yang nggak sehat itu sebenarnya kayak apa. Nah dari pengalaman aku nih, biasanya dari cerita dari teman-teman ya, bukan pribadi. Sering buat Udah excited orang- ya. Udah excited. Kita sih tahu Sering ya Mas banyak Dani ya. orang yang cerita sama aku secara khusus tentang hubungan mereka dengan lawan pasangannya gitu kan. Nah biasanya pacaran yang nggak sehat itu pacaran yang menjurus ke perilaku-perilaku semacam mencium, kemudian meraba, terus ada menggandeng, yang itu meningkatkan hasrat seseorang dan itu sebenarnya ya gairah, dan itu sebenarnya udah nggak sehat karena orientasinya sudah lain, itu hanya untuk memuaskan hasrat dari diri sendiri. Nah itu menurut aku adalah pacaran yang nggak sehat. Nah Itu sentuhan fisik gitu ya. betul. Sentuhan fisik. Kemudian kalau kita membayangkan pacar kita dengan
hal-hal yang berimajinasi, Oh, halusinasi tinggi ya, itu meskipun nggak pakai zat-zat tertentu, tapi kita dalam pikiran sendiri aja sudah tidak sesuai kita ketika pacaran. Wah, nanti ketika pacaran aku mau beginiin gini, nah, itu udah pasti nggak sehat. Dan kalau mungkin buat teman-teman yang merasakan seperti itu, mending langsung dekat. Ya, kita apa nih? Hubungannya apa? Iya, hubungannya dong. Oh. Jadi lebih baik ditinggalkan karena itu efeknya akan jadi jelek buat Buat kita, kitanya. perasaan kita nanti juga merasa tersakiti gitu. Jadi yang sehat ya pasti menjauhi hal-hal seperti itu. Dan kalau yang misalkan rohani ya berarti kita perbanyak, misalkan ngumpul ketika Doa ngumpul itu bareng. ya doa bareng. Saling mendoakan juga asik loh kayaknya. Betul. Terus kita bisa berbagi sharing renungan atau pengetahuan apa yang secara itu meningkatkan iman kita. Kalau boleh share sih dulu, teman-teman saya pernah ngelakuin gini. Jadi misal punya pacar gitu ya, terus janjian yuk nanti saat teduh bareng di rumah masing-masing, nggak harus ngumpul kan belum nikah, nggak boleh dong saat teduh bareng pagi-pagi jam 5 gitu ya, dimarahin tetangga nanti. Nah, jadi misalnya saling udah jam 5 bangun misalnya gitu ya, di telepon, lalu masing-masing baca firman Tuhan, terus habis itu di-sharingkan, tadi kamu saat teduh dapat apa. Ternyata itu asik juga untuk membangun hubungan kita dengan pasangan kita. Termasuk janjian doa bareng nih teman-teman. Jadi misalnya jam 7 malam yuk nanti masuk kamar kita berdoa, buat keluarga kita, buat bangsa kita, doa bareng tapi di tempat masing-masing. Apalagi lagi masa kayak gini ya, nggak boleh ngumpul-ngumpul kan. Nah, Iya. jadi itu mungkin bisa tips buat teman-teman yang kepengen hubungannya dengan pasangannya next level dalam hal rohani. Ya itu bisa dicoba ya. Termasuk yang tadi menghindari larangannya, enggak ya? Perilaku yang tidak sehat ya. Ya mungkin gerbangnya kalau saya bilang sih sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik itu jadi gerbangnya. Ketika itu udah dicoba, karena pasti orang akan ketagihan dan next level. Apalagi ada bumbu-bumbu video-video atau tontonan-tontonan yang tidak sesuai. Ya kita tahu lah ya, pornografi misalnya. Itu bisa mendorong tadi halusinasi, imajinasi kita berkembang ke arah yang semakin tidak sehat. Ya, tapi setuju banget sama Mas Dadi, begitu udah kayaknya pasangan kita ada gejala kayak gitu nih, gimana nih? Ya, tapi kan kalau langsung di-cut sayang banget nih. Iya kan? Biasanya kan gitu, mau langsung pacarku kemarin misalnya minta kiss nih. Oh langsung cut, kata Mas Dadi langsung cut nih deh. Nanti putus marah-marah sama Mas Dadi. Ya Yang mungkin. bertahap SP1, SP2, SP3. Oh iya, mungkin pertama diingetin aja, saya nggak kayak gitu loh gitu ya, dipop gitu, kasih tangan gitu ya. Tapi kalau next itu memang nggak berubah, berarti itu udah jadi habit buat pasangan kita ya kan, dan udah nggak bener. Kalau kayak gitu kalian teman-teman harus berani untuk bilang no, karena sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kasih toleransi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jos, mantul. Mantap jiwa. Mbak Devi pengalamannya apa dong? Mbak Devi dari itu juga exactly gitu. Nah mungkin ada pengalaman nih. Saya belum pernah pacaran. Aduh, mau ketawa tapi susah ya. Jadi teman-teman mungkin bisa kontak nomor di bawah ini ya, nanti hubungi Mbak Devi. Langsung aja. Oke. Pertanyaan terakhir dari teman-teman nih. Waduh, udah Akhirnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan ketika apa kita tahu kalau dia itu entah cowok atau cewek adalah jodoh atau he or she is the one. For me. Iya, for Iya, me, iya especially lah. ya. Masa vokal? Gak mungkin dong bareng-bareng. Ya kalau ini pertanyaan paling itu adalah sama menerjemahkan bahasa Inggrisnya tadi. He or she. Ya, mungkin kapan kita tahu dia satu-satunya untuk kita dan selamanya mungkin ya. Kalau saya bicara itu dengan istri saya ketika saya di depan gereja jemaat dan mereka mengatakan bahwa istri kita satu-satunya dan lain sebagainya, ketika mengucapkan janji pernikahan, saya sangat percaya dan mantap bahwa istri saya adalah satu-satunya yang akan mendampingi hidup saya. Tapi kalau untuk teman-teman, kapan? Itu proses sebenarnya. Proses dan butuh waktu. Tadi beberapa sudah sampaikan, mendoakan satu dengan yang lainnya. Walaupun itu sudah berpacaran atau belum, yang sudah berpacaran ya. Kalau dulu teman saya
Kak Surya itu bilang sahabat doa. Ya, jadi apapun, kapanpun itu kan terus dibawa dalam doa. Nah nanti ketika sembari membawa dalam doa itu ya tetap kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya itu kan akan ada saatnya akan peka, kita akan peka bahwa benar nggak tahu ini yang dari Tuhan, benar nggak tahu ini yang menjadi pendamping hidup buat saya seumur hidup saya dan satu-satunya. Gitu. Ya hidup kita ngalir aja sama sesuai dengan firman Tuhan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Di Matius 6 ayat 33 juga dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Setelah itu ketika kita sudah melakukan itu, bonusnya semuanya akan ditambahkan. Pasangan itu adalah bonus. Ya, jadi kita cari utamanya dulu dan Tuhan akan memikirkan. Jangan takut. Kita ciptaan kok. Tuhan itu sudah punya blueprintnya kita. Di bukunya Tuhan sudah tahu bangkit nanti dengan siapa, kalau sekarang bangkit dengan dia dan seterusnya gitu ya. Dan dia nanti dengan siapa, bangkit dengan siapa, bangkit dengan siapa sudah ada. Jangan takut. Ya, untuk tahu dia satu-satunya untuk kita ya kita tetap hidup melekat dengan Tuhan dan kita doakan terus. Dan itu akan muncul nanti kita semakin peka. Oh ini satu-satunya orang yang benar-benar akan mendampingi hidup saya seumur hidup saya. Tapi kalau yang remaja, pemuda remaja belum waktunya ya. Mungkin hanya doa lah, mungkin punya cita-cita Tuhan jodoh saya nanti seperti itu silahkan. Mengajukan proposal dulu kepada Tuhan, silahkan ajukan proposal dulu. Namanya proposal kan bisa di ACC, bisa tidak di ACC atau direvisi dan lain sebagainya. Itu kemungkinan itu mungkin Mas Dandi. Iya, jadi luar biasa ya. Semoga semua jawaban dari kita yang ada di sini tentang pertanyaan teman-teman ini bisa menginspirasi dan memberkati kita semua. Oke teman-teman, tadi kita udah mendengarkan sharing session dari Kak Lia dan juga Kak Bangkit. Semoga apa yang menjadi keluh kesah teman-teman mengenai love relationship dapat menginspirasi kalian dan juga menjadi berkat bagi kalian semua. Oke, untuk menutup ibadah pada kali ini, kita akan diiringi satu lagi pujian, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Untuk sebelumnya, kita iringi juga dengan persembahan, tapi teman-teman persembahannya disimpan dulu. Nanti kita kumpulin setelah kita ibadah tatap muka. Oke, ya. Yesus selamanya.
berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Fril. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kita telah mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Dalam menghadapi pandemi corona ini, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.